Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya berharap kalian dari pertemuan pertama dan kelima yang lalu, kalian menikmati perkuliahan ini. Saya harapkan kalian senantiasa sehat dan kita semua dapat terus bersemangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, kalau bisa sempurna. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan ini. Pertemuan yang ke-6 ya. Saya akan share screen sebentar. Bentar, ya. Baik, ini adalah pertemuan ke-6 ya. Pada pertemuan ke-6 ini, bahasan kita mengenai pengorganisasian kegiatan atau pengorganisasian program kesehatan. Subpokok yang akan dibahas dalam modul ini meliputi konsep dasar organisasi, kemudian pengorganisasian pelayanan kesehatan. Nah, ada beberapa definisi tentang pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen kedua yang penting dilaksanakan oleh setiap unit kerja sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berdaya guna dan berhasil guna. Ya. Nah, pengorganisasian adalah fungsi kedua dan dilakukan secara langsung dari dasar yang telah dibuat oleh perencanaan yang baik dan merupakan pengelompokan maksud saya yang terdiri dari beberapa aktivitas dengan sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan masing-masing kelompoknya untuk melakukan koordinasi yang tepat dengan unit lain secara horizontal ya dan vertikal untuk mencapai tujuan organisasi sebagai organisasi yang kompleks. Maka pelayanan kesehatan masyarakat harus mengorganisasikan aktivitasnya melalui kelompok-kelompok sehingga tujuan pelayanan kesehatan masyarakat dapat tercapai. Nah, dalam pengorganisasian masyarakat, kita berbicara juga bagaimana menempatkan orang-orang sesuai dengan skill atau kemampuan mereka. Nah, penempatan orang-orang. Pengorganisasian merupakan proses penempatan orang-orang dan sumber daya lainnya untuk melakukan tugas-tugas dalam pencapaian tujuan dan menyangkut pembagian pekerjaan untuk diselesaikan dan mengkoordinasikan hasil-hasilnya. Ya. Nah, setelah kita tadi melihat apa itu menempatkan orang-orangnya, maka bagaimana melakukan pembagian tugas atas orang-orang yang telah kita pilih. Ya, maaf sambil minum ya. Membagi siapa yang harus dilakukan, ya. Membagi siapa yang harus melakukan tugas tersebut, ya. Mengidentifikasi siapa yang harus memerintah dan mengadakan hubungan-hubungan perkantoran untuk komunikasi. Sehingga pengorganisasian dimaksudkan agar masing-masing unit menyadari kedudukan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Mereka bersatu dalam satu wadah bersama untuk bekerja sama demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Ya. Nah, semua tadi kita sudah melihat, kita perlu memilih orang-orang mana saja, ditempatkan di mana, kemudian pembagian tugasnya, semuanya kita perhatikan skill atau kemampuan mereka. Nah, kemudian yang diharapkan semua resources ini, sumber daya manusia ini harus mesti bergerak semua.
Semua pihak yang bergerak dalam administrasi kesehatan memiliki kewajiban untuk memahami tentang pengorganisasian tersebut. Pemahaman ini sangat diperlukan jika para pihak administrasi kesehatan menyelenggarakan program kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah konsep dasar organisasi. Manusia adalah makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bil atomi atau zon politikon. Karenanya, setiap manusia akan saling memerlukan dalam memenuhi kebutuhannya. Antara sesama manusia juga dituntut untuk saling bekerja sama, saling menghargai, dan menghormati untuk mempertahankan hidupnya di muka bumi ini. Ini adalah konsep dasar organisasi. Tidak ada seseorang yang mampu mengerjakan segalanya sendiri. Ya, selalu ada orang lain atau zat lain di sekitarnya yang membantunya mencapai tujuannya. Alasan berorganisasi. Adanya alasan tersebut menjadikan salah satu pendorong bagi manusia untuk membentuk suatu perkumpulan yang biasa disebut organisasi. Organisasi ini amat dibutuhkan untuk mewujudkan setiap cita-cita yang disepakati oleh anggota organisasi secara bersama. Organisasi menjadi elemen yang amat diperlukan dalam kehidupan manusia. Nah, organisasi untuk mewujudkan suatu tujuan ya di masa yang akan datang. Organisasi membantu kita dalam melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi-organisasi membantu masyarakat, ya, seperti lembaga swadaya masyarakat, ya, itu membantu masyarakat, ya, atau sebuah organisasi posyandu itu juga untuk membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Organisasi juga merupakan sumber penting aneka macam karir di dalam masyarakat. Nah, pengertian organisasi. Berbagai literatur tentang organisasi dan manajemen telah memberikan definisi tentang organisasi dengan berbagai cara tergantung segi tinjauan ataupun pendekatannya. Pada dasarnya, pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi yang berarti statis dan organisasi dalam arti dinamis, ya. Dinamis itu bergerak terus, ya. Oke. Nah, ini organisasi dalam arti statis. Apa maknanya? Apa artinya? Nah, organisasi dalam arti statis berarti melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau diam. Melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak, berarti melihat organisasi itu seperti yang tergambar dalam bagan organisasi atau organogram yang beraneka ragam. Nah, organisasi dalam arti dinamis. Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. Memandang organisasi sebagai organisme yang dinamis berarti memandang organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya, tetapi juga melihat organisasi itu dari segi isinya. Isi daripada organisasi adalah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah,
Kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Namun, saya harapkan kalian membaca modul ya. Modul dibaca dengan baik, kemudian ada perpustakaan yang kalian di masa pandemi ini pun dapat mengaksesnya secara digital ya. Karena perpustakaan kami itu melanggan banyak sekali jurnal-jurnal yang terakreditasi baik ya. Maka Anda dapat melakukannya dengan mengklik website dari Perpustakaan Universitas Esa Unggul dan Anda dapat menggunakan password yang sudah diberikan oleh perpustakaan ya, sesuai dengan nama dan nomor mahasiswa kalian ya. Kalian dapat mengaksesnya dan kalian dapat menambahkan pengetahuan tentang organisasi dari artikel-artikel di jurnal-jurnal yang Anda baca ya. Kemudian saya ingatkan kembali, jangan lupa kalian mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan kuis, jangan lupa mengerjakan kuis juga. Kemudian jangan lupa dengan deadline ya, deadline saat tugas, deadline saat mengerjakan kuis ya, supaya nilai Anda dapat terdata dengan baik. Itu saja perkuliahan kita hari ini pada pertemuan ke-6. Kita bicara tentang bagaimana menempatkan seseorang sesuai kompetensinya, bagaimana menempatkan mereka sesuai tugasnya, bagaimana mengkoordinasikan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga perkuliahan ini bermanfaat dan kita semua menikmati perkuliahan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.